Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi Corporate and Financial PR. Nah, mari kita menyimak dengan baik dan memahami materi yang akan disampaikan. Namun, sebelum memulai presentasi kami hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Anissa Farah Rafida, Naya Ika Cahyani, Sekar Aryo Condroning Tias, dan saya sendiri Mutiara Suherman. Baik, pada materi ini terdiri dari beberapa submateri yang meliputi Corporate and Financial PR, Political PR, Corporate Identity, Corporate Communication, the Staff Relations aspek, Dealer Relation, PR Support for the Salesman, dan yang terakhir, PR Build Up to Advertising. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai PR keuangan dan perusahaan atau Corporate and Financial Public Relation. PR keuangan dan perusahaan saling terkait erat dan penting untuk mengelola reputasi perusahaan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Humas keuangan atau PR keuangan secara khusus berfokus pada penyampaian informasi keuangan kepada investor dan komunitas keuangan. Sedangkan humas perusahaan atau PR perusahaan mencangkup cakupan yang lebih luas, termasuk membentuk persepsi publik dan citra organisasi secara keseluruhan. Humas keuangan sangat relevan nih bagi perusahaan publik atau perusahaan yang berencana untuk go public, karena melibatkan penyebaran informasi tentang kinerja keuangan, keputusan strategis, dan perkembangan pasar kepada investor, analis, dan juga media keuangan. Jenis public relation ini bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap kesehatan dan strategi keuangan perusahaan. Nah, di sisi lain, PR perusahaan atau humas perusahaan berkaitan dengan reputasi yang lebih luas dan strategi komunikasi organisasi. Hal ini melibatkan pengelolaan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, regulator, dan masyarakat umum. Humas perusahaan berfokus pada pembentukan identitas, nilai, dan juga tujuan perusahaan. Ini seringkali selaras nih dengan tujuan pemasaran dan strategis yang lebih luas. Nah, kampanye public relation yang sukses di bidang-bidang ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil bisnis, seperti mempengaruhi sentimen investor, mengelola krisis secara efektif, mendukung inisiatif strategi seperti merger atau akuisi, dan juga meningkatkan persepsi merek secara keseluruhan. Dengan mengelola upaya public relation keuangan dan perusahaan secara strategis, organisasi dapat membangun kepercayaan, kredibilitas, dan juga ketahanan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Bisa di next? Selanjutnya ada materi humas politik atau political PR, yang artinya humas politik ini merupakan peran yang penting dalam mengkomunikasikan dan juga membangun citra positif bagi individu ataupun juga partai politik. Dan peran humas sendiri ini meliputi manajemen tamu, pendekatan sosial, pendekatan partai politik, dan juga organisasi politik. Pendekatan politik ini di lembaga trius politik serta pembangunan citra di media massa. Humas politik ini bertugas untuk membantu politisi dan juga partai politik untuk menjangkau masyarakat dan juga memperoleh dukungan dari masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari lobby parlementer. Dalam kutipan John Spencer telah dijelaskan bahwa informasi dan penghubung parlemen atau yang lebih dikenal dengan lobby parlementer itu merupakan proses yang dilakukan oleh seorang individu, organisasi, ataupun ide untuk membujuk si audiens yang ditargetkan untuk memandang positif atau menerima sudut pandang mengenai isu atau masalah tertentu. Oke, tadi udah dijelasin arti lobby parlementer itu sendiri. Namun, lobby parlementer ini nggak hanya satu. Ungkapan lobby ini memiliki lebih dari satu arti, yaitu yang kedua, koresponden lobby, yang artinya jurnalis terakreditasi yang dapat berpindah-pindah gedung parlemen untuk mencari sebuah berita dengan mewawancarai orang-orang dan juga dia ini merahasiakan sumber informasinya kecuali sumber tersebut bersedia untuk disebutkan.
Hal ini berlaku dua arah. Pers menerima informasi latar belakang secara tidak resmi dari sumber resmi dengan menyebutkan lingkaran pemerintah atau sumber yang biasanya dapat dipercaya. Sementara politisi dapat menggunakan sistem tersebut untuk membocorkan informasi kepada pers. Oke, selanjutnya ada 3 fungsi utama di arena legislatif bagi lobi parlementer. Yang pertama, menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk menyusun undang-undang. Yang kedua, mengumpulkan opini publik tentang isu-isu utama. Yang ketiga, membantu mengatur agenda politik dengan menciptakan koalisi untuk mendukung atau menentang RUU tertentu. Baik, selanjutnya kita memasuki materi corporate identity atau identitas korporat. Identitas korporat adalah istilah yang diciptakan oleh Walter Margulis pada awal tahun 1950-an. Menurutnya, gaya rumah, tipe logo, skema warna, dan corak kendaraan, kapal dan pesawat terbang semuanya hadir dalam presentasi visual dan fisik dari karakter dan perbedaan yang terlihat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah identitas perusahaan dapat berupa simbol-simbol, nilai-nilai, perilaku, atau budaya yang terkait dengan kultur atau budaya yang dianut oleh perusahaan. Dalam hal ini, identitas perusahaan memiliki keterkaitan dengan citra perusahaan yang dapat diartikan sebagai persepsi, kesan, dan perasaan yang terbentuk di benak konsumen atau masyarakat tentang sebuah perusahaan. Nah, dalam membangun identitas perusahaan ini, public relations sangatlah penting. Public relations berfungsi sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara perusahaan dan juga publik atau masyarakat luas. Nah, seperti yang telah di-mention sebelumnya, bahwa corporate identity terlihat dari arti visual, yaitu hal-hal yang terlihat seperti gaya bangunan perusahaan serta atribut-atribut lainnya. Sedangkan non-visual, hal-hal yang tidak terlihat jelas seperti komunikasi yang digunakan serta konsep budaya yang diciptakan. Identitas diri atau identitas perusahaan tidak hanya sekedar logo yang dimiliki oleh perusahaan saja, tetapi juga mencakup karakteristik dari perusahaan. Dalam membangun identitas perusahaan, perusahaan juga harus memiliki keseluruhan arti visual dan juga non-visual yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun citra perusahaan. Identitas perusahaan juga memiliki hubungan dengan budaya perusahaan atau corporate culture dan juga citra perusahaan atau corporate image. Yang ketiga ada komunikasi perusahaan atau corporate communication. Corporate communication ini adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dengan audiensnya, baik internal yang meliputi interaksi dengan karyawan dan pimpinan perusahaan, sementara komunikasi eksternal dapat berkaitan dengan perusahaan lain, konsumen, media, stakeholder, masyarakat, dan pemerintah atau suatu regulator. Tujuan dari komunikasi korporat ini adalah untuk memberikan persepsi kepada semua khalayak bahwa perusahaan sedang dan akan terus menjadi perusahaan yang unggul untuk berinvestasi, meminjamkan, membeli, menjual, dan bekerja, serta merancang dan menjalankan strategi demi memenuhi kebutuhan komunikasi dalam suatu perusahaan tersebut. Salah satunya menangani krisis yang berisiko merusak suatu reputasi dari perusahaan tersebut. Tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan yang baik dan kuat dengan audiens internal serta eksternal dari perusahaan tersebut. Murray menyimpulkan dengan menyatakan bahwa komunikasi korporat merupakan tanggung jawab dari CEO. Corporate communication juga berperan dalam membangun dan mempertahankan citra perusahaan, menjalin hubungan dengan audiens, hingga untuk kebutuhan dari pemasaran perusahaan tersebut. Fungsi corporate communication dalam sebuah bisnis umumnya mengikuti posisi yang dijalani di dalam perusahaan tersebut. Misalnya public relations, customer communication, crisis communications, atau internal communications. Hubungan korporat komunikasi dengan hubungan masyarakat adalah terdirinya dari interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat.
Oke, materi selanjutnya ada aspek hubungan staff atau the staff relation aspect. Yang di sini ada beberapa kesalahpahaman aspek hubungan masyarakat. Yang pertama itu menghibur pelanggan, hal ini sangat tidak benar ya. Yang kedua itu menyuap pelanggan dan juga orang-orang yang dapat memenuhi kontrak. Yang ketiga, jika Anda ingin membuat berita di suatu kabar, hubungi manajer periklanan terlebih dahulu. Terus yang keempat itu referensi perusahaan dan produk oleh media. Yang kelima, pro mempublikasikan atau menyiarkan informasi yang benar, baik yang menguntungkan maupun yang tidak. Yang keenam, pro dapat memelintir tangan para editor dan dapat menipu. Oke, menyambung dengan penjelasan yang tadi, Leslie Warager menjelaskan bahwa perwakilan penjualan tidak boleh ditempatkan pada posisi yang harus membuat alasan, meminta maaf atau membela aktivitas, produk atau layanan perusahaan. Hubungan masyarakat yang terencana dengan baik mempunyai peran cadangan yang paling penting dalam mendukung upaya penjualan di lapangan. Dan tugas humas internal adalah memastikan bahwa setiap karyawan kunci mempunyai semua fakta yang ada. Nah, selanjutnya yaitu hubungan dealer atau dealer relations. Nah, bab 7 membahas pentingnya hubungan antara distributor dan penjual atau salesman dalam konteks hubungan dengan pelanggan. Penjual memiliki peran integral dalam menjaga citra perusahaan karena seringkali merupakan satu-satunya kontak personal yang terjalin antara distributor dan pemasok. Keterpencilan fisik dari pemasok membuat penjual menjadi wajah utama perusahaan di mata pelanggan. Oleh karena itu, kesan yang dibuat oleh penjual sangatlah penting. Dalam hal ini, PR membantu penjual untuk menampilkan citra yang konsisten dan memberikan penghormatan kepada perusahaan. Sebagai contoh, pernyataan seperti saya selalu berurusan dengan perusahaan Jones karena mereka memperkerjakan tenaga penjual yang patuh dan efisien. Ini akan lebih menekankan pada reputasi perusahaan secara keseluruhan daripada fokus pada individual seperti saya selalu membeli dari Tuan Smith yang bekerja untuk perusahaan Jones. Nah, dalam kasus ini, Tuan Smith bisa saja bekerja di perusahaan lain. Bagaimanapun penampilan Tuan Smith termasuk kebersihan mobilnya, kerapihan pakaian, dan juga penampilan umumnya akan memberikan kesan yang kuat kepada pelanggan tentang perusahaan tempatnya bekerja. Jadi dengan demikian, apa yang diamati dan dipersepsikan oleh pelanggan terhadap penjual akan tercermin dalam citra keseluruhan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan masyarakat atau public relation dapat membantu meningkatkan profesionalisme penjual dan juga memberikan kesan yang positif kepada pelanggan tentang perusahaan tempat mereka bekerja. Baik, kita memasuki materi PR Support for the Salesman atau dukungan PR untuk salesman. Dukungan PR untuk salesman merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mendukung dan membantu salesman dalam menjual produk dan juga layanan perusahaan. Terdapat beberapa kontribusi positif yang dapat diberikan oleh aktivitas PR secara keseluruhan terhadap efisiensi tenaga penjualan. Yang pertama, House Journal yang merupakan salah satu bentuk komunikasi organisasi melalui media cetak yang diterbitkan secara berkala dan memuat berbagai laporan jurnalistik dan pandangan mengenai peristiwa terkini yang patut diketahui oleh internal perusahaan. Yang kedua ada press cutting yang bertujuan untuk mengumpulkan berita-berita yang mengatur citra suatu perusahaan atau individu. Lalu yang ketiga ada reprints of feature articles atau artikel yang disponsori oleh perusahaan yang dapat dicetak ulang dan dikirim ke salesman yang dapat memberikannya kepada pelanggan sebagai bahan pendukung dalam mempromosikan suatu produk. Lalu yang keempat ada pulse of press advertisement adalah suatu bentuk pemasaran yang bertujuan untuk menarik konsumen terhadap produk dan juga jasa. Lalu yang kelima ada nationals or regional conferences atau konferensi nasional atau regional yang dapat diadakan untuk memberikan pratinjau kampanye PR, periklanan, dan juga promosi penjualan. Lalu yang keenam ada documentary films. Jadi ketika suatu perusahaan mempunyai film mengenai public relations, perusahaan tersebut harus mendorong penjual lokal untuk mengatur pertunjukan lokal nih kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada speaker's notes, public speaking, and customer events yang dapat menjadi alat yang berharga bagi tenaga penjualan dalam berbagai cara.
Oke, yang terakhir itu ada peningkatan PR hingga periklanan atau PR build up to advertising. Jadi, persiapan periklanan itu melibatkan serangkaian langkah untuk menciptakan kegembiraan tentang produk atau layanan baru sebelum diperkenalkan nantinya ke khalayak ramai atau ke pasar. Jadi, proses ini tuh disebut dengan pemasaran pra-peluncuran dan bertujuan untuk menciptakan antisipasi dan minat di antara calon pelanggan. Dalam proses PR build up to advertising ini, perusahaan melakukan kegiatan public relation yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat dengan perusahaan tersebut, seperti membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan, termasuk masyarakat, media, pemerintah, dan pemangku-pemangku kepentingan yang lainnya. Lalu membangun citra perusahaan yang baik dengan mempertahankan reputasi yang positif. Lalu yang ketiga, menangani atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, menjaga citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Metode PR yang dapat digunakan termasuk memperkenalkan produk ke perdagangan melalui peristiwa perdagangan, pengunjungan ke tempat kerja, konferensi perdagangan, berita, gambar, dan artikel perdagangan, serta film. Tak lupa juga untuk memperkenalkan produk ke pengguna melalui berita massal, film dokumenter, kaset, serta lain-lainnya. Dalam babnya tentang teori komunikasi dan pemasaran, T. Parkinson membahas tentang tantangan komunikasi atau pemasaran dan menunjukkan bahwa khalayak telah menjadi pencari informasi dibandingkan penerima yang baik hati, yang artinya masyarakat bersifat reseptif atau terinformasi dengan tertarik, dan PR yang berfungsi sebagai edukasi dan informasi lebih menarik dibandingkan komunikasi yang menantang dan mendorong suatu tindakan. Jadi, jika PR menciptakan pengetahuan dan pemahaman atau penilaian dan reputasi, maka pemasaran akan menarik populasi yang berubah. Dan jika pemasaran digunakan sebagai pemimpin, strategi pemasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dari yang diharapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat. Pertama-tama dimulai dari materi PR keuangan dan perusahaan atau Corporate and Financial PR dengan kasus yaitu daftar perusahaan Amerika Serikat PHK pada Januari 2024 ada Microsoft hingga eBay. Nah, dalam kasus tersebut, perusahaan-perusahaan teknologi dan media seperti Amazon, Alphabet atau Google, Salesforce, dan juga Microsoft sedang mengalami situasi ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan, yang mengakibatkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawannya. Nah, strategi public relation atau PR yang fokus pada aspek korporat atau perusahaan dan juga keuangan menjadi kunci dalam mengelola situasi ini dengan baik. Perusahaan-perusahaan ini perlu berkomunikasi secara transparan kepada publik, investor, dan juga mitra bisnis mengenai alasan dibalik pemutusan PHK serta langkah-langkah lain yang diambil untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, komunikasi yang terbuka dan jelas tentu akan membantu membangun kepercayaan dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya, kaitan kasus dengan materi humas politik atau political PR. Kasus PHK di perusahaan-perusahaan besar seperti Alphabet atau Google dan Amazon dapat memicu perhatian politis, terutama terkait isu ketenagakerjaan dan dampak sosial ekonomi. Perusahaan perlu mengelola komunikasi dengan pemerintah, regulator, dan juga pemimpin politik untuk mempengaruhi kebijakan dan mendukung upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Political PR juga melibatkan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung peluang kerja dan kesetaraan di masa depan. Selanjutnya ada kaitan identitas perusahaan atau corporate identity dengan kasus yang diangkat. Identitas corporate perusahaan yang melakukan PHK juga sangat penting nih untuk diperhatikan.
Perusahaan-perusahaan ini perlu memastikan bahwa komunikasi eksternal dan juga internal mereka mencerminkan integritas dan nilai-nilai inti perusahaan. Hal ini termasuk bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh karyawan yang tersisa, mitra bisnis, dan juga masyarakat umum. Dengan mempertahankan identitas korporat yang konsisten dan juga kuat, perusahaan dapat menjaga reputasi mereka di tengah perubahan organisasi. Yang keempat itu ada komunikasi perusahaan atau corporate communication. Jadi komunikasi korporat yang efektif itu sangat penting ya untuk mengelola dampak dari PHK ini. Perusahaan itu perlu menyusun pesan yang jelas, konsisten, dan empatik untuk menginformasikan berbagai pihak, maupun karyawan yang diberhentikan atau karyawan yang tersisa, investor, serta media. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian, serta membangun dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, kaitan kasus dengan materi aspek hubungan staff atau the staff relation aspect. Komunikasi korporat yang efektif sangat penting dalam pengelolaan dampak PHK ini. Perusahaan perlu menyusun pesan yang jelas, konsisten, dan juga empatik untuk menginformasikan berbagai pihak terkait, termasuk karyawan yang akan diberhentikan. Karyawan yang tersisa, investor, dan media. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kebingungan dan juga ketidakpastian, serta membangun dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya yaitu kaitan materi hubungan dealer atau dealer relation dengan kasus yang diangkat. Nah, dalam konteks perusahaan teknologi dan media, hubungan dengan dealer dan mitra bisnis lainnya juga perlu diperhatikan. Perusahaan harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada mitra bisnis mereka tentang dampak dari PHK ini dan juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Nah, dukungan kepada mitra bisnis ini akan membantu mempertahankan kolaborasi yang penting untuk kelangsungan bisnis. Bisa di next? Baik, selanjutnya ada kaitan bahasan dukungan PR untuk salesman atau PR support for the salesman dengan kasus yang diangkat. Jadi dalam situasi ini, dukungan PR untuk tim penjualan menjadi sangat penting. Perusahaan perlu menyediakan alat dan juga materi komunikasi yang tepat kepada tim penjualan untuk menjawab pertanyaan dan juga kekhawatiran pelanggan terkait perubahan di perusahaan. Tim penjualan yang terinformasi dengan baik akan dapat mengatasi kekhawatiran pelanggan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Lalu selanjutnya ada peningkatan PR hingga periklanan atau build up to advertising. Jadi, bagian dari strategi PR dalam konteks ini itu adalah membangun dasar komunikasi yang kuat untuk kampanye iklan di masa yang akan datang. Perusahaan harus mengelola persepsi publik dan membangun kembali kepercayaan melalui upaya komunikasi yang terkoordinasi dengan baik. Penguatan citra perusahaan juga sangat penting, dan itu akan dilakukan melalui PR, di mana PR itu nantinya akan membantu untuk mempersiapkan perusahaan untuk memulai aktivitas pemasaran dan promosi di masa yang akan datang. Nah, terdapat contoh studi kasus yang telah kelompok kami siapkan, yaitu daftar perusahaan Amerika Serikat PHK pada Januari 2024, ada Microsoft hingga eBay. Jakarta CNN Indonesia memberitakan bahwa sejumlah perusahaan teknologi hingga media besar di Amerika Serikat memulai tahun 2024 dengan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Hal ini menandakan serentetan PHK yang terjadi pada 2023 silam kemungkinan besar akan terus berlanjut. Pasalnya, perusahaan-perusahaan ini menghadapi ketidakpastian ekonomi berkepanjangan. Bahas mengenai kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat. Pertama-tama dimulai dari materi PR keuangan dan perusahaan atau Corporate and Financial PR dengan kasus yaitu daftar perusahaan Amerika Serikat PHK pada Januari 2024 ada Microsoft hingga eBay. Nah, dalam kasus tersebut, perusahaan-perusahaan teknologi dan media seperti Amazon, Alphabet atau Google, Salesforce, dan juga Microsoft sedang mengalami situasi ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.
yang mengakibatkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawannya. Nah, strategi public relation atau PR yang fokus pada aspek korporat atau perusahaan dan juga keuangan menjadi kunci dalam mengelola situasi ini dengan baik. Perusahaan-perusahaan ini perlu berkomunikasi secara transparan kepada publik, investor, dan juga mitra bisnis mengenai alasan dibalik pemutusan PHK serta langkah-langkah lain yang diambil untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, komunikasi yang terbuka dan jelas tentu akan membantu membangun kepercayaan dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya, kaitan kasus dengan materi humas politik atau political PR. Kasus PHK di perusahaan-perusahaan besar seperti Alphabet atau Google dan Amazon dapat memicu perhatian politis, terutama terkait isu ketenaga kerjaan dan dampak sosial ekonomi. Perusahaan perlu mengelola komunikasi dengan pemerintah, regulator, dan juga pemimpin politik untuk mempengaruhi kebijakan dan mendukung upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Political PR juga melibatkan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung peluang kerja dan kesetaraan di masa depan. Selanjutnya ada kaitan identitas perusahaan atau corporate identity dengan kasus yang diangkat. Identitas corporate perusahaan yang melakukan PHK juga sangat penting nih untuk diperhatikan. Perusahaan-perusahaan ini perlu memastikan bahwa komunikasi eksternal dan juga internal mereka mencerminkan integritas dan nilai-nilai inti perusahaan. Hal ini termasuk bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh karyawan yang tersisa, mitra bisnis, dan juga masyarakat umum. Dengan mempertahankan identitas korporat yang konsisten dan juga kuat, perusahaan dapat menjaga reputasi mereka di tengah perubahan organisasi. Yang keempat itu ada komunikasi perusahaan atau corporate communication. Jadi komunikasi korporat yang efektif itu sangat penting ya untuk mengelola dampak dari PHK ini. Perusahaan itu perlu menyusun pesan yang jelas, konsisten, dan empatik untuk menginformasikan berbagai pihak, maupun karyawan yang diberhentikan atau karyawan yang tersisa, investor, serta media. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian, serta membangun dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, kaitan kasus dengan materi aspek hubungan staff atau the staff relation aspect. Komunikasi korporat yang efektif sangat penting dalam pengelolaan dampak PHK ini. Perusahaan perlu menyusun pesan yang jelas, konsisten, dan juga empatik untuk menginformasikan berbagai pihak terkait, termasuk karyawan yang akan diberhentikan. Karyawan yang tersisa, investor, dan media. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kebingungan dan juga ketidakpastian, serta membangun dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya yaitu kaitan materi hubungan dealer atau dealer relation dengan kasus yang diangkat. Nah, dalam konteks perusahaan teknologi dan media, hubungan dengan dealer dan mitra bisnis lainnya juga perlu diperhatikan. Perusahaan harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada mitra bisnis mereka tentang dampak dari PHK ini dan juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Nah, dukungan kepada mitra bisnis ini akan membantu mempertahankan kolaborasi yang penting untuk kelangsungan bisnis. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada kaitan bahasan dukungan PR untuk salesman atau PR support for the salesman dengan kasus yang diangkat. Jadi dalam situasi ini, dukungan PR untuk tim penjualan menjadi sangat penting. Perusahaan perlu menyediakan alat dan juga materi komunikasi yang tepat kepada tim penjualan untuk menjawab pertanyaan dan juga kekhawatiran pelanggan terkait perubahan di perusahaan. Tim penjualan yang terinformasi dengan baik akan dapat mengatasi kekhawatiran pelanggan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Lalu selanjutnya ada peningkatan PR hingga periklanan atau build up to advertising. Jadi, bagian dari strategi PR dalam konteks ini itu adalah membangun dasar komunikasi yang kuat untuk kampanye iklan di masa yang akan datang. Perusahaan harus mengelola persepsi publik dan membangun kembali kepercayaan melalui upaya komunikasi yang terkoordinasi dengan baik. Penguatan citra perusahaan juga sangat penting, dan itu akan dilakukan melalui PR, di mana PR itu nantinya akan membantu untuk mempersiapkan perusahaan untuk memulai aktivitas
pemasaran dan promosi di masa yang akan datang. Baik, sekian video presentasi atau video pembelajaran pada materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalian jangan lupa komen di bawah untuk mau yang lainnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.